Hai teman-temanku semua, kembali lagi bersama Bang Jerry. Teman-teman, tidak henti-henti masih menemani sahabat Bang Jerry sekalian teman-teman. Kali ini kita bercerita kembali teman-teman, menemani sahabat Bang Jerry di waktu senggang. Kalau memang nggak ada pekerjaan, bolehlah temani Abang Jerry teman-teman. Kali ini kisah berasal dari negara Sakura teman-teman, atau tepatnya di negara Jepang teman-teman ya. Kisah ini unik teman-teman, karena kenapa Abang Jerry mengangkat kisah ini atau cerita kisah nyata ini teman-teman, karena kita tahu dengan Abang Jerry mengangkat kisah ini semoga ada hikmah yang bisa kita petik teman-teman ya, ngambil posisi positif, negatifnya kita buang teman-teman. Kali ini yang dialami oleh tentara Jepang teman-teman, dia berlari ke hutan bertahan selama 27 tahun di dalam hutan teman-teman. Seperti apa keseruannya, ikutin Abang Jerry terus. Let's go. Seorang tentara Jepang bersembunyi meski perang sudah usai. Ia tidak tahu jika perang telah berakhir teman-teman. Ia terus bersembunyi selama 27 tahun sebelum ditemukan teman-teman. Sebut saja namanya Soichi Yokoi. Nama tentara Jepang tersebut. Yokoi berusia 26 tahun saat dia melarikan diri ke dalam hutan teman-teman. Saat diajari bahwa menyerah adalah kemungkinan terburuk yang dilakukan oleh tentara. Dari satu ajaran ini, prajurit Jepang ini lalu bersembunyi selama 27 tahun teman-teman. Di gua yang digalinya sendiri, di tepatnya di daerah Guam teman-teman ya, sebelah barat Samudra Pasifik teman-teman. Semula Yokoi yang sudah menjadi prajurit Jepang melarikan diri dan bersembunyi di hutan selama invasi Amerika Serikat ke Guam teman-teman. Pada bulan Juli 1944, saat itu Amerika Serikat menyerbu Guam sebagai bagian dari serangan ke Jepang di Pasifik teman-teman. Sebentar teman-teman, Abang Jerry take back sejenak. Ini pada tahun Juli 1944, kita tahu kemerdekaan kita Indonesia ini 1945 teman-teman. Ini ada sangkut pautnya dengan kemerdekaan kita juga teman-teman. Kemerdekaan Indonesia teman-teman, ada sangkut pautnya teman-teman ya. Amerika menyerang Jepang pada 1944 teman-teman, mengebom Hiroshima. Kita tahu teman-teman, bom Hiroshima. Mungkin dulu Abang Jerry waktu SD belajar ini teman-teman. Kita biar sama-sama belajar teman-teman, mungkin kembali sejarah bangsa kita teman-teman. Ini ada sangkut pautnya dengan cerita sejarah kita juga teman-teman ya. Amerika menyerang Jepang pada 1944, Juli 1944 teman-teman. Kita merdeka atau Bung Karno mengambil sikap di 1945, kita mencetuskan kemerdekaan kita teman-teman. Nyambung teman-teman ceritanya ya. Ini kita kembali lagi ke cerita di si Abang Yokoi ini tadi teman-teman ya. Semula Yokoi yang sudah menjadi prajurit Jepang melarikan diri dan bersembunyi di hutan selama invasi Amerika Serikat ke Guam teman-teman. Di tepatnya 1944, Amerika Serikat menyerbu Guam sebagai bagian dari serangan ke Jepang di Pasifik teman-teman. Pertempuran tersebut menimbulkan banyak korban di kedua sisi. Ketika komando terpecah, prajurit seperti Yokoi dan rekan-rekannya di peletonnya harus berjuang menyelamatkan diri masing-masing teman-teman. Ini mungkin pada saat Amerika menyerang Jepang ini, terpecahlah perang di Guam teman-teman ya. Alhasil Abang Yokoi ini tadi, sekitar 127 prajurit Jepang tidak langsung tahu bahwa Jepang menyerah kalah kepada sekutu pada 14 Agustus 1945. Benar teman-teman ya. Kita tahu kita merdeka di 17 Agustus 1945. Jepang menyerah pada Amerika Serikat ini di 14 Agustus 1945. 2 hari berselang Jepang menyerah, kita mengambil sikap Indonesia ini memerdekakan negara kita sendiri ya teman. Atau secara formal pada 2 September 1945 teman-teman.
Beberapa di antara mereka kelak ditangkap oleh tentara Amerika Serikat. Beberapa di antaranya memilih tidak pulang ke Jepang karena takut dianggap sebagai pembelot dan dihukum mati, teman-teman. Satu kelompok berisi 10 prajurit semula bersembunyi di hutan, termasuk Abang Yokoi ini tadi, teman-teman ya. Namun sadar bahwa ramai-ramai justru berisiko ditangkap, 7 diantaranya berangkat ke daerah lain, teman-teman. 10 prajurit dari 120 menjadi 10 prajurit dan juga dipecahkannya lagi menjadi 7 prajurit, teman-teman. Dia tahu, teman-teman, kalau memang dia berkumpul ini akan menjadi ketahuan, teman-teman ya. Jadi akhirnya dia memecahkan lagi menjadi 7 prajurit, teman-teman ya, yang berpencar di wilayah hutan Guam, teman-teman. 3 yang tersisa termasuk Yokoi mundur jauh ke dalam hutan, teman-teman. Yokoi dan kedua temannya bersembunyi dalam tempat terpisah, namun tetapi saling mengunjungi. Kopral Tombak ini juga percaya rekannya sesama tentara kelak akan kembali untuk menjemputnya, teman-teman. 10 tadi dipecahkan menjadi 7, 7 ini dipecahkan lagi menjadi 3, teman-teman. Yokoi dan teman-teman yang tadi ini berlari jauh ke dalam hutan, teman-teman ya. Di dalam hutan pun dia ini terpecah lagi menjadi 3 orang ini berpencar lagi, teman-teman. Takut menjadi ketahuan lagi, teman-teman ya. Akhirnya di 3 orang ini tadi termasuk Abang Yokoi ini tadi berharap agar saling kasih kabar ke temannya, teman-teman ya. Karena itu, ia dan kedua temannya menetap diri untuk bersembunyi di wilayah Inarajan, Guam, dari kondisi tidak berbahaya lagi waktu keluar. Dia berharapnya kayak gitu, teman-teman ya. Sejak awal mereka sangat berhati-hati agar tidak terdeteksi, menghapus jejak kaki mereka saat berjalan melalui semak belukar, teman-teman. Kata Omi Hatasim, keponakan Yokoi yang menyusun kisah pamannya dalam memoir Private Yokoi War and Life on Guam 1944 sampai 1972, teman-teman. Kalau memang sahabat Bang Jerry mau membaca lengkap kisahnya ini, nanti Abang Jerry cantumkan judul bukunya di deskripsi di bawah ini, teman-teman ya. Gua tersebut dibuat Yokoi di dekat air terjun Talofofo sehingga dekat sumber air. Lokasinya sekitar 2 meter dari permukaan tanah dengan panjang 2,7 meter, teman-teman. Di bawah tanah, teman-teman ya. Dia tinggalnya ini tidak di dalam, memang di dalam hutan, cuman digalinya tanah, teman-teman. Tinggalnya di dalam tanah dia nih, teman-teman ya. Ia lalu menutupi jalan masuk liang buatannya dengan bambu dan alang-alang, teman-teman. Sedikit bukaan gunanya untuk jalan masuk udara. Di sana ia bersembunyi sepanjang hari dan menyimpan barangnya, teman-teman. Sebelum ditugaskan ikut Perang Dunia II, Yokoi adalah seorang penjahit. Keterampilannya membuat tempat tinggal dan pakaian dari alat tenun bikinannya sendiri dan serat lokal kulit kembang sepatu. Itulah keahliannya, teman-teman. Ini terjawab sudah, teman-teman, kenapa dia bisa bertahan di dalam hutan. Memang sebelum dia masuk kesatuan Jepang ini, dia memang sudah pandai untuk merajut, teman-teman ya. Bukan merajuk, teman-teman. Merajut. Jadi biasanya di bambu ini dirajut menjadi kerajinan segala macam. Mungkin Yokoi ini merajut tempat tinggalnya sendiri di dalam tanah tersebut, teman-teman. Kesibukan ini membantu Yokoi tidak terlalu kepikiran soal kesulitan dan keluarganya di rumah untuk bertahan selama puluhan tahun, teman-teman. Agar tidak mati kelaparan, ia mencari makan hewan-hewan kecil yang bisa ditemukan di sekitarnya, teman-teman. Yokoi hanya meninggalkan gua di malam hari agar aman. Sementara itu, ia tidak pernah memasak atau menyalakan api di dalam gua pada siang hari, teman-teman. Takut ketahuan, teman-teman ya, dia menyalakan apinya pada malam hari, teman-teman. Kadang ia makan katak, kadang juga belut dan juga tikus, teman-teman. Ia membuat perangkap belut dari alang-alang liar untuk menangkap belut
Jika beruntung, ia juga makan buah-buahan dan kacang-kacangan di dalam hutan, teman-teman. Sebelum masuk ke gua, ia dan rekannya tersisa beberapa puluh orang saja menangkap dan makan ternak setempat yang mereka temukan. Namun, karena takut terdeteksi pemburu lokal dan tentara Amerika Serikat, mereka pelan-pelan makin masuk ke dalam hutan, teman-teman. 8 tahun sebelum ditemukan, Yokoi menguburkan sendiri 2 rekannya yang meninggal di persembunyian tahun 1964, teman-teman. Semula mereka mendengar kabar bahwa perang sudah usai pada 1952, teman-teman. Namun mereka tidak yakin dan takut ditangkap karena memutuskan untuk tetap bersembunyi, teman-teman. Suatu hari sekitar 1964, Yokoi mengunjungi 2 rekannya, namun kedua rekannya ditemukan. Beberapa sumber menyebutkan temannya tewas banjir, ada beberapa lagi karena kelaparan, teman-teman. Kita tahu, teman-teman, dia tadi dari 127 dipecahkan menjadi 10, dipecahkan menjadi 3, teman-teman. Akhirnya dia bertiga ini, Yokoi dan teman-temannya ini, semakin jauh ke dalam hutan, takut ketahuan oleh Amerika Serikat, teman-teman. Kita tahu dia bertiga, teman-teman. Akhirnya 2 temannya sudah meninggal. Akhirnya Yokoi sendiri di dalam hutan, teman. Karena sedih, ia berusaha mengalihkan pikirannya pada ibunya yang sudah lanjut usia di rumahnya. Tidak ada gunanya membuat hatiku sakit dengan memikirkan hal-hal seperti itu, tulisnya dalam memorinya. Yokoi pun menguatkan hatinya agar tidak putus asa saat sakit parah di hutan. Ia pun menulis, saya tidak boleh mati di sini, ucap Yokoi, teman-teman ya. Saya tidak boleh memperlihatkan mayat saya kepada musuh. Saya harus kembali ke lubang saya untuk mati. Sejauh ini saya berhasil bertahan hidup, tetapi akan sia-sia sekarang jika menyerah, kata si Yokoi tersebut, teman-teman. Hampir 28 tahun kemudian, di usia kepala 5, Yokoi ditemukan 2 nelayan di dekat sungai pada 24 Januari 1972. Ini akhir dari pelarian Yokoi masuk ke dalam hutan, teman-teman ya. Hampir 28 tahun kemudian, di usia kepala 5, Yokoi ditemukan 2 nelayan di dekat sungai pada 24 Januari 1972, teman-teman. Ya, yakin bahwa hidupnya masih dalam bahaya, segera menyerang. Yokoi mencoba merebut salah satu senapan mereka. Namun, karena tubuhnya lemah, kedua pemburu bisa mengamankannya. Yokoi lalu meminta ia agar dihabisi saja, tetapi malah diselamatkan, teman-teman ya. Mungkin Yokoi ini berpikir nelayan ini adalah tentaranya Amerika Serikat, teman-teman. Dia sudah pasrah, sudah nggak apa-apa. Mungkin pemikiran dia, teman-teman, bunuh saja saya. Tapi di luar kendali dia, ini akhirnya dia diselamatkan oleh nelayan tersebut, teman-teman. Dia benar-benar panik, kata Hasim atau keponakannya si Yokoi ini, dia keponakannya Yokoi tersebut, teman-teman ya. Dia takut karena akan membawa sebagai tawanan perang. Itu akan menjadi rasa malu terbesar bagi tentara Jepang dan keluarganya, imbu si keponakannya Yokoi tersebut, teman-teman. Nelayan itu memberitahunya bahwa perang sudah berakhir beberapa dekade yang lalu. Yokoi lalu dibawa ke pihak berwenang dan dirawat di rumah sakit di Guam sebelum dipindahkan ke Jepang, teman-teman ya, yang sudah tidak dilihatnya selama 30 tahun. Ceritanya sangat menarik sekali, teman-teman ya. Mendapat kabar keberadaan Yokoi yang masih tertinggal di Guam, perwakilan pemerintah Jepang terbang ke pulau tersebut. Yokoi pun dibawa ke Tokyo pada Februari 1972, teman-teman. Ia duduk di atas kursi roda, tubuhnya masih menjalani pemulihan, teman-teman. Di Tokyo, Yokoi menangis saat disambut hampir 5.000 orang yang bertepuk tangan atas kepulangannya ke tanah air, teman-teman. Dia disambut bak pahlawan yang berada di Jepang, teman-teman ya.
Akhirnya Yokoi tutup usia di 82 tahun. Gua aslinya dilindungi sebagai monumen bersejarah, tetapi runtuh. Sebagai gantinya, sebuah replika gua didirikan bersama dengan sebuah kuil dan tugu peringatan untuk 3 orang Jepang yang tersesat terakhir, teman. Ceritanya sangat menarik sekali, teman-teman. Dia mampu bertahan di hutan kurang lebih 27 tahun, teman-teman. Mungkin cukup, teman-teman, kita bercerita pada kali ini. Teman-teman yang suka dengan cerita Abang Jerry, mohon dibantu untuk like, komen, dan share. Teman-teman yang sudah komen dan share, Abang Jerry doakan semoga panjang umur, sehat selalu, dan dimurahkan rezekinya tentunya, teman-teman. Sampai jumpa di kisah selanjutnya, teman-teman. Sampai jumpa, tetemu semua.